Polemik pembentukan tim bayangan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berlanjut dalam rapat bersama Komisi 10 DPR. Hampir seluruh anggota DPR RI ini mempertanyakan dan menyinggung 400 tim bayangan yang Nadiem katakan di rapat PBB beberapa waktu lalu. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf. Dan pemirsa, kami juga sudah berupaya untuk menghubungi pihak dari Kementerian Pendidikan untuk membahas masalah ini. Namun hingga saat ini masih ada yang merespon, namun tim kami akan terus menghubungi agar dialog ini menjadi dua sisi. Saya ke Pak Dede. Pak Dede, alasan sebenarnya Komisi 10 mengkritik soal hal ini apa? Apakah karena memang kinerjanya yang belum jelas atau keberadaannya yang beneran bayang-bayang, nggak jelas? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pada dasarnya Komisi 10 itu yang dilihat pertama adalah apapun programnya harusnya tertuang di dalam usulan. Artinya ketika mengusulkan untuk APBN itu harus tertuang jelas, misalnya penggunaan konsultan, vendor atau apapun itu, jadi cukup jelas sebanyak berapa orang, berapa ratus orang atau bagaimanapun. Termasuk anggarannya. Anggarannya misalnya disebutkan sekian. Karena kita juga punya program namanya guru penggerak, itu untuk sekian ribu guru, lalu sekolah penggerak, semua itu rinci. Nah kalau yang ini, kita belum pernah berbicara apapun terkait dengan vendor ataupun terkait dengan Pak Menteri sendiri yang mengatakan ada 400 orang yang equal setara dengan level dirjen. Artinya ini jadi catatan bagi kita, berarti pasti mahal dong bayarnya. Nah kalau mahal bayarnya, dananya dari mana? Nah baru yang kedua, kita juga mesti pikirkan kenapa harus menggunakan tenaga dari luar? Apakah tenaga yang ada di Kemdikbud yang begitu besar dan isinya orang pintar semua seolah-olah tidak dipercaya? Itu juga jadi pertanyaan kita. Yang ketiga, terakhir tentu yang kita pikirkan adalah outputnya apa? Apakah outputnya langsung dirasakan oleh masyarakat dengan hadirnya berbagai program-program yang tadi dikatakan demikian? Begitu Mbak. Baik, tadi Pak Dede Anda menyebut soal bayarannya 400 orang equal dengan dirjen, berarti bayarannya besar. Ada rencana untuk melaporkan ke BPK? Saya pikir saat ini BPK sedang melakukan pendalaman juga karena sudah banyak pengaduan keluar. Dan kita akan menunggu sampai penjelasan lebih komprehensif dari Mendikbud terkait ini program yang mana dan anggaran yang mana. Karena DPR itu kan sebetulnya tidak bisa mencapai satuan tiga, artinya tidak bisa mengulas sampai detail ini dibayarkan kepada siapa, tetapi kita lihat gelondongan ini, nama programnya apa. Nah itu yang mungkin akan kita tanyakan, dan kemarin sudah kita tanyakan, namun kelihatannya Mas Menteri tidak menjelaskannya secara rinci, dan mungkin kita akan melakukan pendalaman nanti di hari Senin. Baik, Pak Dede, apakah DPR akan melakukan audit bukan dalam hal keuangan ya, namun terkait dengan kinerja shadow organization ini sudah sampai mana? Kalau misalnya sekelas dirjen tadi Pak Dede menyebutkan bayarannya pasti mahal, sudah sejauh mana kinerjanya kemudian bisa mengentaskan, menaikkan tingkat pendidikan di daerah gitu misalnya? Iya, justru itu yang tadi kita akan tanyakan, kenapa kita sebut saja vendor-vendor ini adalah konsultan ya, tim konsultan yang mungkin dikontrak oleh Kemdikbud. Tentu yang kita tanyakan nanti kontraknya yang mana, perusahaan apa yang dapat, lalu kemudian siapa-siapa saja namanya, tentu pasti kita akan tanyakan itu. Yang kedua juga outputnya apakah benar kemudian guru-guru sudah merasakan peningkatannya atau mungkin terpaksa mengikuti aplikasi tersebut hanya karena ada wajib ya untuk mendapatkan bantuan untuk lulus, maka harus melewati sebuah aplikasi ABCD. Nah ini juga mungkin akan kita tanyakan ya. Dan output terakhirnya adalah apakah isu-isu besar permasalahan yang ada seperti kayak kesejahteraan guru, lalu kemudian sarana prasarana, kalau kita berbicara digital tentu adalah sarana prasarana yang ada di tiap-tiap sekolah, di unit-unit pendidikan. Apakah itu juga sudah terjawabkan atau tidak? Nah harapan kami mudah-mudahan Senin besok kita akan melakukan pendalaman kembali, walaupun APBN kemarin sudah diketok, karena di dalam APBN itu menyangkut termasuk juga BOS, termasuk juga biaya-biaya beasiswa, gaji guru, jadi kita tidak bisa menghalangi, tetapi kita akan melakukan pendalaman dari mana detail-detailnya itu insya Allah hari Senin Mbak. Baik, Pak Dede.
berbicara soal kesejahteraan guru tadi Anda menyebutkan jika kita bandingkan dengan 400 orang itu, apakah kemudian hal ini yang menjadi pertanyaan hampir seluruh anggota Komisi 10? Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, permasalahan yang ada yang muncul itu adalah bagaimana koordinasi dengan kementerian lembaga lain. Artinya jika alokasinya sudah dianggarkan melalui, kita bicara kesejahteraan guru ya, alokasinya sudah ada melalui Kementerian Keuangan. Namun Kementerian Keuangan tidak memberikan informasi yang tepat juga kepada pemerintah daerah. Lalu yang kedua, proses seleksi itu sendiri menyebabkan akhirnya banyak yang sudah lolos pun sampai saat ini belum mendapat gaji. Ada yang sudah dapat SK tetapi juga belum mendapat formasi. Jadi masih carut marut. Itu sebabnya kami berharap isu-isu besar ini diselesaikan dulu oleh Pak Menteri sebelum berbicara pada yang lebih global seperti misalnya digitalisasi ataupun aplikasi dan lain-lain. Karena semuanya menyangkut kesejahteraan, itu menyangkut juga sumber daya manusia nantinya. Pak Dede, berarti bisa dibilang saat ini anggaran yang terlalu besar untuk sesuatu yang masih artificial gitu? Nah, karena kami belum tahu yang 400 orang ini anggarannya dari mana dan berapa, jadi saya belum bisa memberikan komentar. Tetapi bahwa apa yang dilakukan saat ini sebetulnya sudah on the right track. Hanya komunikasinya, teori komunikasinya ini sangat kurang bagus. Sehingga banyak stakeholder pendidikan yang mengatakan kami tidak diajak duduk bersama-sama untuk membahas permasalahan yang ada di digitalisasi aplikasi dan program yang out of the box tanpa orang-orang yang lain tahu. Tahu-tahu muncul episode 22. Kami sendiri dari Komisi 10 sebetulnya dikasih tahu, tetapi dikasih tahunya pas sudah mau launching. Oke. Jadi seolah-olah tidak dilibatkan. Nah, mengenai 400 ini yang tadi dikatakan apakah shadow atau mirror, kami juga tidak pernah dikasih tahu. Baik, jadi sampai saat ini sumber dananya pun masih belum ketahuan ya Pak, dari siapa? Kita belum dari tahu mana, dari program yang mana, ya. Oke. Kita tidak tahu dari program yang mana. Kalau misalnya dari APBN, berarti apa yang akan dilakukan oleh DPR RI? Komisi 10 tepatnya. Ya, tentu yang pertama harus dijelaskan ini anggaran dari masuk slot yang mana, programnya apa, lalu kemudian yang kita minta pertanggungjawaban hasil outputnya apa, apakah hanya sekedar menyiapkan aplikasi atau memang benar-benar menjadikan sesuatu yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat pendidikan. Nah, tapi kalau outputnya tidak ada, maka tentu kita bisa mencoret anggaran tersebut. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat petang Pak Dede.